Assalamualaikum, hai teman-teman. Selamat datang lagi di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, boleh aku minta like, komen, dan subscribe channel aku bagi yang belum subscribe ya. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Udah? Oke, kalau udah kita langsung masuk ke ceritanya. Pada video kali ini aku akan membahas 5 film horor yang diangkat dari kisah nyata. Apa aja? Yuk kita mulai. Yang pertama, Hantu Jeruk Purut. Film horor Hantu Jeruk Purut yang dirilis pada tahun 2006 ini diangkat dari kisah masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang kerap melihat sosok hantu berkepala buntung. Menurut juru kunci makam Jeruk Purut ini mengungkapkan bahwa sosok pastur merupakan korban salah bacok pada zaman penjajahan Belanda dulu. Dikisahkan oleh seorang penjaga makam setempat, sosok pastur berkepala buntung ini tengah mencari tempat persemayamannya yang terletak di unit Kristen Tanah Kusir, sedangkan arwahnya berada di TPU Jeruk Purut, dan kehadiran dari sosok pastor ini selalu ditandai dengan lolongan anjing karena cerita yang santer terdengar bahwa sosok hantu berkepala buntung ini digambarkan mengenakan jubah hitam yang selalu ditemani oleh anjingnya yang kedua, Terowongan Kasablanka. Terowongan Kasablanka ini terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yaitu di jalur Jatinegara menuju Sudirman ataupun sebaliknya. Kabarnya saat di lokasi itu belum dibuat jalan, tanah tersebut merupakan lahan untuk kuburan massal. Kemudian pemerintah memindahkan kuburan-kuburan itu untuk dibangun jalan raya. Meski demikian, banyak orang percaya penunggu di kuburan-kuburan itu belum pindah dan masih berada di tempat tersebut. Ada versi lainnya juga nih soal angkernya Terowongan Kasablanka ini. Kabarnya sekitar beberapa abad yang lalu ada seorang gadis cantik yang diperkosa hingga tewas oleh sekelompok orang. Kemudian mayat gadis tersebut diseret dan dibuang di lokasi yang kini telah menjadi Terowongan Kasablanka. Jadilah hingga kini muncul cerita-cerita mistis tentang hantu nenek yang menurut desas-desus merupakan perwujudan dari gadis yang diperkosa berabad-abad silam. Yang ketiga, Rumah Kentang. Rumah Kentang ini berada di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari mitos yang beredar, konon warga kerap mencium bau kentang saat melintasi rumah tersebut. Dan bau kentang tersebut sering dikaitkan dengan hal mistis. Bahkan rumornya ada seorang anak kecil berkebangsaan Belanda yang masuk ke dalam kuali yang berisi kentang yang sedang dimasak, dan anak kecil tersebut meninggal tanpa diketahui. Pasalnya orang-orang Belanda yang berada di rumah tersebut tengah berpesta pada saat itu. Alhasil bau kentangnya pun menyeruak sebagai tanda arwah anak kecil tersebut yang penasaran. Yang keempat, Kamar 308. Yang pernah masuk ke kamar 308. Kamar 308 ataupun sering disebut dengan kamarnya Ratu Pantai Selatan, yakni Nyi Roro Kidul ini, terletak di sebuah hotel yang bernama Hotel Indah Samudra.
Walaupun terkenal akan kemistisannya, Hotel Ina Samudra ini tak pernah sedikit pun sepi akan pengunjung. Kebanyakan orang yang berlibur di Pelabuhan Ratu pasti mampir ke Hotel Ina Samudra ini hanya demi melihat secara langsung tampilan dan isi kamar Nyi Roro Kidul. Dan menurut orang-orang yang sudah berkunjung, kamar tersebut kental dengan bau dupa, sesajen, serta bunga melati. Dan juga di dalam kamar yang beraura mistis tersebut terdapat banyak lukisan-lukisan dari Nyi Roro Kidul. Yang kelima, Danur. Kisah dalam film Danur diadopsi dari novel laris karya Risa Saraswati dengan judul Gerbang Dialog. Danur yang mengisahkan pengalaman Risa, seorang gadis indigo, dengan teman-teman gaibnya. Suatu ketika di saat Risa sedang bermain dengan sahabat-sahabat hantunya ini, yaitu Johnson, Peter, dan William, dilihat sama mamanya Risa. Dan mamanya ini merasa ada yang salah dengan anaknya. Akhirnya Mama Risa melakukan berbagai cara agar bisa memisahkan mereka. Salah satunya memanggil Asep, seorang dukun dan juga merupakan seorang indigo, yang pada akhirnya berhasil memisahkan Risa dengan teman-teman hantunya ini. Oke, itu menurut aku 5 film yang seram yang diangkat dari kisah nyata. Mungkin dari kalian ada pendapat yang berbeda, atau menurut kalian dari kelima film yang aku sebutkan tadi ada yang seram menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Jumpa lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum, bye.